tidak terlihat. Jadi yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah berlindung kepadanya dari kejahatan malam. Apalagi malam itu kalau sudah jumblang, kalau jumblang, orang sini itu jumblang, gelap gulita, ya, gelap gulita. Jadi malam saja, sekedar malam saja itu sudah menakutkan. Apalagi kalau sudah gelap, ya, itu lebih menakutkan lagi. Karenanya, ya, biasanya kejahatan-kejahatan itu terjadi di malam hari biasanya, ya, rampok dan sebagainya bisa malam beraksinya, ya, mencuri sebagainya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam, dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Min syarri ghasiqin idza. Iya, malam. Jadi sekarang berani nggak keluar malam? Sekarang, udah terang ya, ada banyak lampu. Ya. Tapi tetap ya kita waspada ya, waspada. Karena kita tidak tahu ya dengan apa yang terjadi dengan itu. Maka kita mohon kepada Allah dari kejahatan terjadi malam hari. Dan musibah-musibah juga itu sangat berbahaya kalau terjadi malam hari. Misalnya apa? Banjir, ya, longsor, kebakaran. Itu kalau malam hari orang lagi enak-enaknya tidur, ya. Banyak ya. Kalau terjadi malam hari itu biasanya banyak korban. Nah, kita berlindung kepada Allah min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi sekarang tahu apa arti ghasiq, Ibu? Malam. Idza waqab, apa arti idza waqab? Dia gelap. Apabila dia gelap gulita. Ya. Bahkan Nabi juga memperingatkan kalau maghrib saja itu anak-anak kita dijagain. Ya. Kenapa? Kan Nabi mengatakan kalau maghrib itu banyak sekali makhluk-makhluk yang keluar, yang kelayapan. Ya. Jangan sampai anak kita dibawa oleh siapa? Kolong lewe ya. Itu malu-malu biasa. Kolong lewe atau bahasa Arabnya umusibian. Umusibian itu apa? Kolong lewe. Setan yang keluar malu-malu itu namanya umusibian. Umusibian. Bagus sih ibunya anak-anak. Tapi kolong lewe bahasa gitu. Nah itu ya, jangan ya anak-anak kita kalau betul ini pergi ngaji ke musola, jangan main-main. Nanti anaknya dibawa kemana dibawanya? Ke gonggolan ya, ke gonggolan, ke semak-semak. Ya. Kalau sekarang mungkin nggak ke semak-semak, dibawanya kemana? Ke mall ya. Dulu ada warnet ya, ke warnet kemana gitu ya. Dan dibawanya nggak benar gitu. Jadi min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjut. Wa min syarrin naffats. Kita mohon berlindung pada Allah, berlindung pada Allah Rabbul Kalam min syarrin naffatsat. Dari kejahatan apa? An-naffatsat. As-sawahir tanfus. As-sawahiri tanfusu. Dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup mantra-mantra, yang meniup tanfusu, yang meniup. Dari kejahatan di sini nafasat, kejahatan perempuan-perempuan, wanita-wanita tukang sihir yang meniup fil uqad pada apa? Buhul, pada ikatan-ikatan, pada buhul-buhul. Allati taqiduha, yang dia ikat fil khayti, pada benang atau pada benang ya, jahitan. Fil khayti, pada jahitan. Tanfuhu fiha, dia meniup di situ. Tanfuhu fiha, dia meniup padanya. Allati taqiduha, yang dia ikat-ikat. Upat itu ya, buhul-buhul itu, ikatan-ikatan itu dia ikat. Allati taqiduha, yang dia ikat fil khayti, pada jahitan. Tanfuhu fiha, dia meniup padanya. Bisyai'in, dengan sesuatu.
taquluhu yang dia katakan. Min ghairi riqin, tanpa air liur, tanpa ludah ya. Ya sudah ya. Meniup saja tidak ada ludah itu namanya tanfuh. Min ghairi riqin, tanpa liur, air liur atau air ludah ya. Wa qala Az-Zamakhsyari, dan berkata Imam Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari itu pengarang kitab tafsir ya, namanya Al-Kasyaf. Az-Zamakhsyari wa qala, dan berkata Az-Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari, ma'ahu bersamanya. Ma'ahu bersamanya. Kabanati labid, seperti banat labid, seperti anak-anak perempuan labid. Labid itu orang Yahudi ya, namanya labid. Al-mazkur yang telah disebut. Seperti anak-anak perempuan, anak-anak gadis. Banat itu jamak dari bintun ya. Kalau bintun itu mufrad satu, kalau jamaknya apa? Banat itu anak perempuan, anak-anak perempuan namanya banat. Kalau bintun anak perempuan satu, binti. Ibu binti siapa? Binti itu apa binti? Anak perempuan ya, binti. Kalau laki-laki, anak laki ibnun, bin. Jadi banat labid seperti anak perempuan labid al-mazkur. Al-mazkur yang sudah disebut. Tahu disebut di mana di sini ya? Al-mazkur yang sudah disebut di kitab ini mungkin ya, sudah pernah disinggung sebelumnya. Jadi yang ketiga, itu dua ini. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar dijaga, dilindungi min syarri nafasat, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, dari kejahatan perempuan tukang sihir, nafasat, yang suka meniup pada umur-umur ya. Tukang sihir itu bahasa Arab ya, sawahir. Kalau bahasa Indonesianya tukang dukun ya, dukun, tukang teluh, tukang apa lagi? Santet, ya bisa di paranormal ya. Jadi ya, dukun santet, teluh itu namanya tukang sihir kalau bahasa Arabnya. Ya, sawahir. Kenapa di sini tukang sihirnya perempuan? Karena pelakunya yang menyihir Nabi itu perempuan, putri-putrinya Labid ya, anak-anak perempuannya Labid bin Asad. Labid al-Yahudi itu yang melakukan. Kenapa juga disebut perempuan tukang sihir? Karena mayoritas tukang sihir, dukun-dukun itu perempuan ya. Dalam legenda juga yang ada nenek sihir, kakek sihir, ada nggak kakek sihir? Nggak ada. Mak lampir, bapak lampir nggak ada. Jadi memang kebanyakan mayoritas perempuan itu tukang sihir, perempuan ya. Karena kenapa? Karena perempuan itu lebih mudah berkolaborasi dengan jin, dengan setan. Jadi karena dukun-dukun itu ketika melakukan aksinya, dia akan berkolaborasi, minta bantuan dengan jin atau dengan setan. Setan jin itu sukanya sama perempuan, mak-mak perempuan. Kalau dukun laki itu banyak apa? Banyak ininya, banyak permintaannya, banyak gayanya. Jadi setannya agak ribet kalau dengan dukun laki-laki. Kadang-kadang nggak patuh juga. Jadi kalau dukun perempuan tuh setan senang, ya. Gampang gitu, nggak ribet transaksinya. Jadi kalau ada kontrak bisnis dengan dukun perempuan tuh nggak ribet kamunya. Gua dengan dukun laki-laki banyak repot. Nah, tukang sihir itu ketika melakukan aksinya dia tanfus, meniup-niup, menjampe-jampe, itu namanya nafas ya.
Kita juga disuruh kalau mau tidur itu meniup pada dua tangan kita, membaca surah Al-Falaq, An-Nas, itu ya kita tiup, kemudian kita gorengkan seluruh badan kita, ya. Sebelum tidur baca Al-Falaq ini An-Nas, ya, tapi dengan tiup-tiupan. Kemudian kita usap ke seluruh sebelum tidur ya, 3 kali. Itu sunnah Nabi. Ya, sekali. Kalau mau lebih kuat sampai 3 kali. Ya. Ya. Jadi sambil ditiup itu namanya tanfus. Ya. Tanfus nafasan itu meniup-niup karena dukun-dukun itu ketika menjampe ya sambil tiup-tiup. Dia bikin ukot. Ukot itu buhul-buhul ikatan-ikatan seperti boneka gitu ya. Boneka pakai benang-benang koin. Ya, kemudian diikat, disitulah dia menjampe-jampe. Jadi boneka yang dia buat itu sebagai media, alat yang menghubungkan kepada sasaran korbannya. Dalam asbabun nuzul ini Nabi itu rambutnya diikat di situ. Nabi diikat pada boneka-boneka itu. Dan dia jampe-jampe dengan jampe-jampe setan, bacaan-bacaan setan. Dan kalau orang yang disihir itu akan sampai terhubung. Kalau misalnya di bonekanya dicekek gitu ya, boneka dicekek maka akan sesak nafas, akan merasa dicekek korban. Kalau ditusuk-tusuk ini akan merasa ya ada yang musuk-musuk. Kalau di di kakinya dipencet akan terasa. Jadi ada terhubung. Itu ada media yang menghubungkan. Kalau sekarang udah canggih ya. Jadi boneka-bonekanya itu nggak melulu jahitan-jahitan sekarang. Jadi kalau dibeli boneka-boneka kemudian dia ambil foto dari Facebook atau dari apa? Dan yang suka bikin status nih ibu ya. Di screenshot, di foto di situ dia tampilkan foto orang yang akan dia video. Media. Ya, jadi tanfusu fil qad, paham ya Bu ya? Maksudnya ya nafas tadi. Jadi tukang sihir itu ketika melakukan aksinya dia dengan cara menjamin-jamin meniup-niup. Kalau terasa panas mungkin bonekanya itu dibakar, dililin ya, baju lampu. Itu cara-cara kerja tukang sihir. Maka kita berlindung kepada Allah min syarri nafasa, dari kejahatan para tukang sihir, dukun-dukun yang jahat. Ini bukan dukun beranak ya. Dukun beranak namanya apa? Ya, Pak Haji. Bukan itu yang dimaksud ya. Ini dukun-dukun yang memang praktek sihir ya, praktek sihir. Wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang dengki, yang hasad. Idza hasada, apabila dia dengki. Hasada azhara hasaduhu. Azhara hasaduhu, menzahirkan, menampakkan kedengkiannya. Wa amila bimuqtadahu, dan melakukan bimuqtadahu dengan yang mengarah kepada kedengkian itu. Bimuqtadahu wa amila, dan melakukan bimuqtadahu dengan apa yang mengarah kepada kedengkiannya. Kalabid al-mazkur, seperti si Yahudi al-mazkur yang tadi disebut. Minal Yahud, dari orang Yahudi. Ini dosa. Al-mazkur, apa tadi al-mazkur yang telah disebut? Ya, minal Yahud, dari orang Yahudi. Al-hasidin, yang hasud. Lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara salasa, dan Allah menyebut as-salasa,
Yang tiga yang terdahulu ya, tiga yang terdahulu asyamilaha yang meliputi padanya ma khalaq apa yang telah Allah ciptakan ba'dahu setelahnya li syiddati syarriha karena sangat kuat kejahatannya, sangat kuat kejahatannya. Jadi ini kan syarri ma khalaq ya, min syarri ghasitin, min syarri nafasat, min syarri hasidin, itu semua min syarri ma khalaq. Tapi kenapa Allah sebutkan secara khusus wa dzakara salasah asyamilaha ma khalaq? Kenapa? Karena li syiddati syarriha, karena sangat keras atau sangat kuat kejahatannya. Yang terakhir di sini min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang dengki, yang hasud. Apa itu hasud, Bu? Apa itu hasud? Dengki, iri. Apa itu iri? Hasud. Apa itu hasud? Dengki. Ya. Apa itu dengki? Iri. Itu namanya hasud. Hasud itu SMS ya, SMS ya, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itu namanya orang hasud. Orang hasud itu dalam bahasa Arabnya tamanni zawal nikmatil ghair, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu namanya orang apa? Orang hasud. Orang yang menginginkan nikmat yang ada pada orang itu hilang, pada orang lain itu hilang. Itu namanya orang hasud. Dia nggak senang kalau melihat orang lain dapat nikmat. Ya, tetangganya beli kulkas, ya, dia sakit gigi, ya. Tangganya beli motor, ya, dia meriang. Tangganya beli mobil, ya, dia pingsan. Itu namanya orang apa? Hasud. Ya, nggak suka melihat orang lain dapat nikmat. Atau sebaliknya apa? Senang melihat orang lain dapat susah. Ya. Ya. Tangganya kehilangan HP, dia apa? Senang. Bahagia. Tangganya lakinya udah pulang-pulang kabur, ya. Dia bahagia. Nah, itu namanya orang apa? Hasud. Senang melihat penderitaan orang. Jangan ya. Nah, di sini orang hasud itu disetarakan dengan setan, disetarakan dengan nafasat, disetarakan dengan wasitin, disetarakan dengan min syarril waswas al-khannas, sama dengan setan. Maka Nabi melarang kita jangan sampai punya sifat apa? Hasud. Nabi mengatakan iyyakum wal hasad, berhati-hatilah kamu dari memiliki sifat dengki, sifat hasud. Karena dengki itu dapat menghilangkan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kita bangun rumah, lama nggak bangun rumah? Lama, berbulan-bulan. Kebakaran semalaman habis semua. Kita bikin kebaikan, puasa, ya, sholat, hafalin Quran, ngaji, banyak kebaikan yang kita lakukan. Sekali saja hasud sama orang, itu hilang kebaikan-kebaikan kita. Nah, di sini orang hasud itu tidak berbahaya sama kita. Dia hanya berbahaya idza hasada. Apa arti idza hasada? Apabila dia membuktikan
kedengkiannya dengan perbuatan-perbuatan. Gara-gara dia dengki, akhirnya mobil kita dikempesin bannya, kita diomongin sono sini, kita miara tuyul, diomongin. Nah itu idah hasada. Jadi orang iri itu, orang dengki itu baru berbahaya kalau dia melakukan aksi kedengkiannya. Seperti orang Yahudi, mereka yang iri dengan Nabi, hasud dengan Nabi, akhirnya sampai menyihir Nabi, ya, sampai mau membunuh Nabi. Ya, itu karena dengki, ya. Karena Nabi terakhir bukan dari Yahudi, Nabi terakhir itu ternyata dari orang Arab, gitu ya. Itu gara-gara orang Yahudi iri dengki sampai saat ini kepada kaum muslimin, ya. Jadi orang iri, orang hasud berbahaya nggak sama kita? Berbahaya nggak? Berbahaya kalau dia beraksi. Kalau cuma di hati saja, itu enggak. Tapi kalau dia bikin video, dia upload video kita, ya, karena dengki dengan kita, diviralkan dan sebagainya, itu bahaya. Karena kita berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Sampai di sini masih mau iri sama orang nggak? Masih mau dengki nggak sama orang? Yang benar. Ya, insya Allah ya, harus kita singkirkan karena penyakit. Iri itu penyakit hati, harus kita buang jauh-jauh. Maka caranya agar kita tidak iri, kalau kita mendengar orang lain dapat nikmat, apa yang kita katakan? Alhamdulillah. Tetanggamu beli mobil, alhamdulillah. Barangkali saya bisa nebeng, ya. Jadi ucapkan alhamdulillah kalau mendengar orang lain dapat nikmat. Kalau mendengar orang lain dapat musibah, apa yang kita katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tetanggamu rumahnya kebakaran, inna lillahi. Tetanggamu istrinya kabur, alhamdulillah. Nah itu ya nggak benar ya. Jadi itu cara, di antara salah satu caranya ya. Jangan sampai kita punya sifat iri dengki. Kalau sekedar pengen kayak dia itu boleh. Sekedar pengen kayak dia itu boleh dalam hal kebaikan. Misalnya dia orang berilmu, kita pengen kayak dia. Dia orang kaya, pemurah, pengen kayak dia, boleh. Tapi kalau sekedar pengen kaya doang, ya jangan. Ya. Orang kaya yang pelit jangan pengen kayak dia. Jadi kayak korun nanti ya, jangan. Tapi kepada orang kaya yang pemurah boleh. Itu namanya ghibthah. Namanya apa? Ghibthah. Bukan iri, tapi ghibthah. Ghibthah itu optimis, pengen. Sehingga kita berusaha untuk rajin belajar, berusaha untuk semangat bekerja dan sebagainya agar kita sukses seperti dia. Itu namanya ghibthah. Itu dibolehkan dalam agama. Nabi mengatakan la hasada illa fitnain. Tidak ada hasud kecuali pada dua hal. Pertama kepada orang yang diberi ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Kedua kepada orang yang diberi harta dan hartanya dimanfaatkan di jalan Allah. Itu boleh kita ingin seperti dia. Jadi di sini wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan aksi kedengkiannya. Sampai di sini selesai surat Al-Falaq ya. Ini harus kita amalkan ya, kita baca Al-Falaq An-Nas ini dalam keseharian kita sore pagi agar kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Ya. Wallahu a'lam, silakan